Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Yang kami hormati Bapak Ta'ani SPD MSI selaku Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Yang kami hormati Ibu Ranu Windrati SPD MPD sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Nasrullah Eskom selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Dan Bapak Ibu Guru peserta workshop implementasi konten dan model pembelajaran yang kreatif inovatif pada pembelajaran mendalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini. Bapak dan Ibu guru yang luar biasa, workshop ini hadir sebagai wadah bagi kita untuk menggali lebih dalam potensi pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga menginspirasi dan bermakna bagi siswa. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari PLT Kepala SMP Negeri 17 Kota Tangerang, Bapak Nasrullah Eskom. Kepada Bapak Nasrullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Yang terhormat Bapak Ta'ani MPD selaku pengawas sekolah. Yang terhormat Ibu Ranu selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 17 Kota Tangerang untuk mengikuti kegiatan workshop. Alhamdulillah Pak Kadis, para Bapak dan Ibu guru semuanya hadir beserta staf TU. Ada 2 orang yang izin sedang mengikuti kegiatan pertandingan kejuaraan tingkat kota bulu tangkis Pak di GOR Balai Kota. Hanya 2 orang, alhamdulillah semuanya hadir. Dan alhamdulillah Pak Kadis, guru-guru di 17 alhamdulillah walaupun banyak yang baru tetapi tidak ada pengkotak-kotakan ya, semua membaur jadi satu dan rajin-rajin datangnya juga pada pagi-pagi menyambut siswa dan melepas siswa. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan pelaksanaan implementasi konten dan model pembelajaran, di mana kegiatan workshop ini merupakan agenda rutin sekolah yang diadakan setiap 2 tahun, 1 tahun 2 kali. Alhamdulillah semuanya hadir dan tujuan dari pelaksanaan workshop ini diharapkan nanti peserta dapat membuat perangkat ajar ya sesuai dengan kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam ya. Diharapkan nanti tujuannya itu jadi Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini diharapkan dapat membuat RPP model pembelajaran mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan arahannya pada Pak Nasrul. Acara berikutnya yaitu arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD. Kepada Bapak Jamaluddin kami persilakan. Duduk aja ya. Lihat ke belakang, baik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli wa yassirli amri hudatan lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengawas pembina SMP 17 Kota Tangerang, Pak Tani MPD. Yang saya hormati kepala sekolah SMP Negeri 17 Tangerang, Pak Nasrullah. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bu Ranum ya, dari SMP 12 ya benar ya. Yang saya hormati rekan-rekan saya SMP 17, guru-gurunya yang masih pada keren-keren bayani, dan teman-teman semua yang saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu guru, staf tata usaha, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah saya bisa hadir. Saya hari ini agendanya mau ke Serang, tapi saya mampir dulu nih. Harusnya dari pagi. Kebetulan hari ini ada serah terima jabatan, yaitu kepala dulu BGP ya, Balai Guru Penggerak ya, sekarang BGTK sekarang. Jadi Pak Gito kebetulan dekat sama saya, rekan saya. Jadi kalau saya nggak hadir, saya nggak enak juga, makanya saya rencananya mau nemenin beliau. Kebetulan sekarang beliau pindah ke Jawa Barat, sekarang baru kepalanya. Insya Allah saya, karena ini agendanya ke Serang sampai sore agendanya, jadi ya, saya mampir dulu. Kalau 17 saya mau datang kayaknya nggak enak juga. Ya teman-teman kelihatannya masih keren-keren kalau saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Nasrul yang sudah mengadakan kegiatan workshop ini. Karena Pak Menteri sekarang mewajibkan seluruh sekolah mengadakan workshop ya. Jadi kalau sekarang pendekatannya deep learning, pembelajaran yang mendalam ini, anggarannya tidak dari pusat secara khusus, tapi anggarannya dititip melalui uang bos. Bisa melalui uang bos kinerja, bisa melalui uang bos reguler. Dan sekolah saya sudah wajibkan semua agar mengadakan kegiatan workshop terkait dengan pendekatan deep learning, pendekatan yang mendalam. Saya rasa Pak Menteri ini sudah tepat lah. Jadi guru-guru penggerak yang kemarin, memang kalau kita lihat dari aturannya diputus, sudah tidak ada lagi kurikulum merdeka dalam arti guru penggeraknya ya, tapi kurikulum merdekanya tidak dicabut, tapi gurunya yang dicabut melalui permen kemarin itu. Tapi selama 6 bulan menjadi guru penggerak itu luar biasa sebetulnya. Jadi guru penggerak itu luar biasa, 6 bulan pelatihannya, banyak hal-hal yang didapat. Kalau sekarang misalnya Pak Menteri sekarang mengeluarkan pendekatan deep learning, bukan berarti ilmu yang didapatkan kemarin menjadi guru penggerak itu hilang juga gitu. Tapi banyak yang dimanfaatkan juga. Jadi sekarang kombinasi lah. Jadi dari kurikulum 2013, kurikulum yang kemarin berkaitan dengan kurikulum merdeka, dan sekarang kurikulumnya kurikulum nasional dengan pendekatan deep learning ya. Jadi pembelajaran yang mendalam. Dan saya rasa sudah tepat. Kenapa? Dengan pembelajaran mendalam ini, kalau kita lihat sekarang zamannya zaman teknologi, kalau tidak dikuatkan dengan deep learning, dengan pembelajaran mendalam, ini anak-anak nanti gak punya pegangan. Jadi dengan adanya kombinasi ini, maka anak-anak bukan hanya mampu di teknologi, tapi bagaimana nanti menguatkan karakter, menguatkan yang namanya integritas. Makanya harus dikuatkan sopan santunnya, dikuatkan ibadahnya menurut agama masing-masing, kuatkan etika dan lain sebagainya. Yang intinya penguatan sopan santun sebagainya. Maka harus dikuatkan. Maka keluarlah yang namanya 7 kebiasaan oleh Pak Menteri. Nah ini 7 kebiasaan ini mendalam sekali, dasar sekali. Yang dari dulu sebetulnya kita sering mengajarkan, tapi kalau dilepas kadang-kadang kita lupa. Maka dikuatkan dengan adanya
Pak Menteri kemarin saya dapat surat dari Pak Menteri untuk diedarkan, diteruskan pada sekolah-sekolah agar 7 kebiasaan ini dikuatkan terus di sekolah. Ini dasar betul Bapak Ibu sekalian. Misalnya, diantaranya ya kan, misalnya bangun lebih pagi. Ini kan kalau logikanya kalau anak bangun lebih pagi, berarti dia disuruh ibadah kan gitu. Yang agama Islam sholat subuh. Bagi yang non Muslim yang mungkin adalah kebiasaannya adalah pagi hari ya mungkin berdoa dan sebagainya. Jadi bangunnya lebih pagi. Kalau dia bangun jam 5, setengah 5 misalnya, lebih pagi. Karena pagi hari itu cuacanya masih bagus, dia mungkin olahraga, ya kan bahasanya adalah kebiasaan olahraga di dalamnya juga. Ya minimal lari. Ya kalau ada 15 menit cukup lah. Apalagi yang usianya di atas 50 tahun, cukup dari kecil aja kayak saya gitu. Ya kan, muter. Ya minimal keluar keringat sedikit, ya enggak? Kalau bagi ibu-ibu masak, mungkin bapak-bapaknya ya udah. Nah itu kan kebiasaan setelah bangun pagi dia ibadah. Ini dasar betul. Karena kalau nggak dibiasakan begini, anak-anak terlena nih. Bangunnya kesiangan, bangun langsung berangkat sekolah gitu. Jadi maka saya minta dorong anak-anak agar bangunnya lebih awal, lebih pagi, terus ibadah, terus lagi olahraga dan makanan yang sehat. Tidak harus yang mahal-mahal makanan sehat itu. Saya sendiri kalau pagi hari minimal tuh pagi, bangun pagi, setelah sholat makan 5 sendok. Ya cukup telur dadar atau tempe, udah cukup berangkat. Ya, makanan saya tiap pagi itu nggak perlu yang mewah-mewah. Udah sama sayurnya sayur ini aja, sayur bayam. Ya minimal kalau udah pagi hari makan sampai jam 12 jam 1 kuat tuh. Saya tidak makan lagi. Kalau saya tidak makan jam 10 udah kepala saya udah pusing. Ya malu usia nggak bisa dibohongin. Kelihatannya pengennya gaya anak muda aja. Tapi tetap ya kita terasa. Jadi kalau udah makan 7 sendok sampai sore udah kuat sampai jam 12 jam 1 kuat. Nah kita biasakan pagi hari seperti itu. Nah, terus anak-anak ketika bangun pagi, terus dia sholat, ibadah, terus dia berangkat sekolah. Nah, di sekolah itu dibiasakan juga tuh. Misalnya pembiasaan, hormatin gurunya. Ini kan dasar banget ini sebetulnya. Dasarnya yang mungkin kita sering lupakan juga. Kadang-kadang anak suka ngelawan sama orang tua. Dan cara ngajar sekarang beda bener dengan dulu. Dulu sama-sama dengan bapak ibu saya ngajar di sini suka ngukum anak main gape itu dari jam 7 sampai jam 12 kita jemur di situ tuh. Di lapangan suruh lari, ingat saya. Disuruh lari, nggak ada yang marah tuh orang tua. Bahkan orang tua nyuruh, Pak terima kasih, anak saya sudah dibimbing, sudah dididik, diomelin. Tapi jangan coba-coba zaman sekarang kita jemur suruh lari di lapangan sampai jam 12 siang, kitanya yang dilaporin. Tuh eranya sekarang beda. Nah sekarang ini kan berarti mengajarnya adalah bagaimana anak bisa menerima pelajaran dari kita, tapi menyenangkan gitu intinya. Menyenangkan, anak bisa menerima itu. Ini yang sekarang nih yang kita rasakan seperti itu. Kemarin tuh, sekarang apa-apa kemarin beberapa kejadian di SMP 16 yang saya pernah cerita dulu kalau salah. Itu gara-gara nasehatin anak. Cuma nasehatin, apa bahasa gurunya? Nah, jadilah anak yang berguna. Jangan jadi anak yang tidak berguna. Kata-kata tidak berguna dimasalahin. Tuh. Padahal tujuannya bagus. Nasehatin anak. Di SD, jewer anak. Di pondok pernah kejadian, tapi yang gurunya udah meninggal almarhum. Itu jewer. Terus dia udah punya korek di sini, di jewer berdarah. Laporin ke polisi. Kemarin nih sekarang nih masih kejadian, masih dilaporin di SMP 23. Itu guru anaknya adalah sudah pindah ke SMP 13. Lalu anaknya ibunya minta nilai remedial, udah pindah anaknya padahal. Ya. Ini lagi dibawa kepolisian sekarang. Saya sebagai kepala dinas harus netral juga. Enggak boleh memihak. Kalau saya memihak kan saya disalahin. Jadi dia pindah ke 13, kalau 13 itu KKM-nya mungkin tinggi, di 23 agak kurang. Minta ditambahin nilai remedial. Cuma sekolah itu maunya cuma di angka 78, dia pengen di atas 80. Nah itu kejadiannya tuh anak ketemu guru bidang kurikulum cuma 2 kali.
2 kali pertemuan. Tapi apa yang terjadi? Gurunya disangka melecehkan anaknya, kekerasan seksual. Padahal sama-sama laki-laki, saya nggak tahu tuh. Sama-sama laki-laki aja dituduh kekerasan seksual, apalagi lain jenis. Sekarang dibawa ke polisi nih. Gurunya saya udah amankan di dinas. Itu kejadian. Makanya besok di SMP 17 hati-hati kalau manggil anak yang lain jenis, apalagi yang sama satu jenis saja dimasalahin. Seolah-olah ada terjadi kekerasan seksual. Nah, ini kejadian nih. Makanya sekarang apa-apa menjadi masalah. Ini yang menjadi hati-hati zaman sekarang nih. Nah, dengan kebiasaan tadi, ya tadi saya katakan dia pembiasaan, terus lagi sampai dia nanti sosialisasi berteman, ya berteman dengan teman-temannya, itu bagus bersosialisasi. Makanya kita punya anak-anak juga saya lepas aja. Saya punya anak saya tuh si Elvio, itu saya lepas. Udah bergaulnya sama siapa aja tuh. Kadang-kadang di SMP satu sekolah pada kenal semua. Gitu. Kenapa? Karena saya lepas, dia juga bergaul, bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah ini yang kita tumbuhkan. Ini dasar betul juga. Itu berdasar nih. Yang dituju kebiasaan ini sangat dasar sekali. Bersosialisasi, banyak teman. Sampai yang terakhirnya Pak Menteri nutup bangun lebih awal, tidur lebih cepat. Nah ketika tidurnya lebih cepat, ini kan anak-anak sekarang main HP-nya luar biasa nih. Ya nggak? Main HP-nya luar biasa. Kalau dari kamar nggak keluar. Saya khawatir dengan generasi sekarang, ketika dia main HP di dalam, main game dan sebagainya, dia lupa ibadah, dia lupa makan, dia lupa segala macam. Nah ini generasi yang akan datangnya ini bahaya. Nah makanya kita harus kuatkan. Nah, dengan adanya 7 kebiasaan ini, tidurnya lebih jam 9, jam 10 lebih awal. Ini makanya kita dorong. Nah bagus-bagus SMP 17 ini buat jurnal koordinasi atau sama orang tua. Ada parenting tuh. Setiap hari Sabtu ada yang parenting, cek anaknya tidurnya bener nggak, 7 kebiasaan ini dilaksanakan. Cek kalau sudah di checklist. Jadi dia semacam tanggal sekian kayak anak sekolah di SD itu, TK ada jurnalnya. Komunikasi dengan orang tua. Nah, kalau ini dikuatkan apa yang diperintahkan Pak Menteri, insya Allah nanti anak cerdas, anak bagus, anak mampu di teknologi, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 diimbangi dengan 7 kebiasaan tadi, ibadahnya kuat, sopan santunnya, segala macamnya bagus. Ini yang diharapkan Pak Menteri sebetulnya. Nah, jadi tugas kita mengajar, cek and recheck. Memang kalau memang jadi guru yang agak berat memang. Kita harus ngecek anak dulu. Makanya kalau di sekolah swasta itu paling muridnya cuma 20 sampai 25 ya, kadang-kadang ya sekelas. Supaya ngeceknya gampang. Kalau kita kan 36, kadang-kadang kita capek juga ngeceknya itu kan, kapan kita ngajarnya kan gitu. Ngecek anak ini segala macam. Kalau muridnya dikit memang lebih enak, lebih gampang. Ini bedanya dengan swasta sebetulnya. Di negeri ini jumlah 36 ini maka kadang-kadang kita kewalahan. Cuma saya bingung juga di Jawa Barat tuh kemarin Kang Dedi. Kang Dedi itu berapa? 50. Ya, itu bingung satu kelas kalau di SMP aja ruangan 8x7 atau 9x7 itu cuma muatnya cuma 48. Tapi kalau 50 ya sangat mepet ya. Sangat mepet. Kang Dedi nggak tahu nih. Filosofinya adalah karena anak-anak pengennya sekolah di sekolah negeri, itu filosofinya. Hanya Kang Dedi itu ditakutin anak-anak. Anak saya kalau saya takut-takutin Kang Dedi itu takut tuh gara-gara itu. Nah, jadi artinya nih kuatkan dulu sekarang. Nah, kembali kepada deep learning, pembelajaran yang mendalam. Jadi semua ini harus berdasarkan bagaimana kita ngajar dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu sebetulnya. Ngajar bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di rumah digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kata kuncinya, misalnya katakan nanti saya telepon lagi, nggak salah nanti saya telepon lagi ya materi materi saya biar lagi di luar ya bang. Ya, jadi pembelajaran mendalam ini contohnya saya katakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita ngajar bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia berarti mengajarkan bahasa yang baik dan benar. Bahkan sekarang ada ininya ya Pak Tani ya. Ada nanti ke depan itu ada tesnya deh. Ada tes TKA-nya untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi bagaimana anak ketika kita ajarkan bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bisa memahami bacaannya, wacananya dia bisa, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang TKA ini ada dua, ada literasi dan numerasi, berkaitan tuh. Jadi pelajaran matematikanya, eksaknya, dan pelajaran sosialnya yaitu bahasa Indonesia. Ini sekarang ke depannya besok kita sudah melakukan nih dari tingkat nasional, sudah menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar ke depan sudah dilakukan lagi yang namanya TKA, tes kaitan dengan literasi dan numerasi. Nah, kita sebagai guru buatkan itu. Jadi kalau nanti SMP 17, kalau misalnya nilai anak-anaknya di atas 80 bisa masuk ke SMA yang bagus semua, yang favorit. Nah, itu luar biasa nanti. Dan yang dites cuma dua tadi, literasi dan numerasi, yang sudah diteskan kepada kita kemarin tuh, anak-anak guru-guru kita yang itu berupa ya P3K kemarin kan, pegawai negeri, PNS. Nah, itu biasanya CAT. Nah, CAT itu juga salah satunya soalnya itu tadi, literasi dan kebanyakan literasi dan numerasi. Ini kalau kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada anak kita tentang literasi dan numerasi, pasti jawabannya salah ya. Jangan-jangan gurunya juga untuk memahami literasi dan numerasi agak kesulitan. Nah, sering-sering dibahas sama teman-teman sejawat, sama guru-guru. Saya ingat betul tuh, dulu saya ngajar bahasa Indonesia, ajaran Etanas tahun berapa? Tahun 9, ya masih 9162 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Itu soal bahasa Indonesia, ketika kita kerjain sama-sama nih, kita ada soal wacana segala macam. Teman-teman tuh ada 5 teman-teman tuh, 5 guru, itu lain-lain jawabannya. Ya, lain-lain. Ini dapatnya nilai 90 misalnya, ini 95, ini 94, itu jawabannya beda-beda. Nah, ini ke depan nggak boleh terjadi begitu. Ya. Tidak boleh terjadi beda-beda jawabannya, harus sama jawabannya. Memang pelajaran bahasa Indonesia itu kadang-kadang persepsinya yang berbeda-beda. Apalagi tuh yang namanya literasi besok nih, yang diterapkan dalam ujian besok TKA, nah itu harus sama. Saya minta seperti itu. Nah, ini ke depan lah Bapak Ibu sekalian, mungkin ya kuatkan lagi MGMP-nya sekolah. Ya, sering diskusi dengan teman-teman yang satu mata pelajaran. Begitu juga pelajaran matematika. Matematika kan ilmu-ilmu dasar. Jadi kalau misalnya katakan diajarkan di sekolah, minimal dia bisa hitung-hitungan. Hitung apa aja bisa. Karena di dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari menghitung juga. Jadi membaca dan menghitung itu dua yang paling dasar. Misalnya katakan kalau dia udah dewasa, cara menghitung tanah panjang kali lebar, cara ngitungnya seperti apa, itu kan dasar banget matematika. Apalagi hitung-hitungan terkait dengan gajinya dia, honornya dia, pemasukan, pengeluaran, itu dasar. Ilmu akuntansi dasar juga matematika sebetulnya seperti itu. Nah, ini bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh untuk matematika dan bahasa Indonesia. Contoh lain bahasa Inggris misalnya, sekarang bahasa Inggris ini kan bahasa internasional. Dan saya bersyukur sekarang. Ya, jadi ternyata teknologi ini luar biasa. Anak-anak sekarang jarang yang kursus, kalau saya perhatikan. Tapi pintar bahasa Inggrisnya. Kenapa dia dapat dari mana ilmunya? Ternyata di samping dia main laptop, yaitu dia lihat TikTok, dia lihat apa lagi tuh, YouTube, dia lihat main game. Ternyata itu juga mungkin banyak bahasa Inggris di situ di dalamnya. Nah, itu alhamdulillah anak sekarang juga bahasa Inggrisnya sudah banyak yang bagus tanpa dia khusus. Kemarin ada anak salah satu teman saya ikut tes di STPDN di provinsi. Itu dari 700 orang, dia adalah urutan pertama untuk menduduki, yang diterima cuma 17 di Provinsi Banten untuk di STPDN. Dia urutan pertama. Nilai bahasa Inggrisnya bagus, nilai CAT-nya bagus. Saya tanya, anaknya kursus nggak? Saya tanya bapaknya, enggak Pak, dia nggak kursus. Kok dia bisa bahasa Inggrisnya bagus? Ya ternyata itu tadi, dia pelajaran di sekolah, dia belajar sendiri melalui ya tadi, apakah tadi dengan game, apakah tadi dengan YouTube dan lain sebagainya. Tapi ingat, main game itu juga bahaya kebanyakan. Ya.
Makanya ini sekarang kemarin saya ikut workshop di kementerian, kurang setuju saya. Jadi pembelajaran AI dan pembelajaran pengkodingan tujuan akhirnya adalah katanya bisa membuat game. Saya kurang setuju. Jadi bukan gamenya kalau menurut saya, tapi bagaimana aplikasi terkait dengan AI-nya dan pengkodingannya. Memang sekarang nih nuansanya kalau misalnya udah belajar AI, belajar pengkodingan, dia bisa membuat game. Saya bilang jangan game aja yang dimunculkan, tapi bagaimana dia mengelola sesuatu permasalahan melalui pengkodingan. Contoh saya bilang, misalnya ada sebuah lahan pertanian. Lahan pertanian ini kan ada penyiramannya, ada ininya, pemupukannya. Nah dia pakai pengkodingan, misalnya katakan jam berapa dia nyiram secara otomatis, keluar air sendiri, terus lagi bagaimana pemupukannya dengan air keluar sendiri. Nah itu bisa dibuat secara terstruktur melalui pengkodingan dan AI. Saya bilang kombinasi. Karena sekarang luar biasa dengan AI ini. Jadi sekarang wajah-wajah yang kelihatannya agak kusut sekarang jadi ceria dengan adanya AI. Ada AI Gemini, ada AI macam-macam tuh. Pernah nggak lihat Bapak Ibu guru nih? AI, udah pernah nggak buka-buka AI? Ya itu saya lihat tuh luar biasa. Sekarang dulu kita membuat surat saja atau membuat kalimat pertama bikin skripsi aja, itu ngarangnya luar biasa lama itu. Tapi sekarang dengan AI nggak sampai 10 menit saya udah bisa. Ya kan? Nah inilah teknologi Bapak sekalian, luar biasa. Makanya saya berharap Bapak Ibu manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Jangan kalah dengan anak siswa. Dulu kita ngajar, mungkin Bapak Ibu juga sama. Ketika ada anak bertanya kepada kita ada yang nanya kepada kita. Ketika kita tidak tahu jawabannya, kita lempar itu ke anak-anak. Anak-anak, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? 1, 2, 3, nggak ada yang bisa. Karena ini pertanyaan bagus, Bapak PR-in dulu ya. Karena kita tahu jawabannya tuh. Tapi zaman sekarang, jangan-jangan tuh anak udah tahu duluan jawabannya. Dengan AI, dengan Google dan sebagainya. Dia hanya nyoba aja kepada kita. Dia tahu jawabannya. Ketika kita tidak bisa jawab, apa kata anak-anak sekarang? Nah makanya kita harus minimal lebih tahu lebih dulu. AI maksimalkan tuh. Google maksimalkan supaya Bapak Ibu tahu dunia globalnya, dan pengkodingan pelan-pelan belajar sedikit karena ini adalah ilmu baru. Ya saya yakin pengkodingan ini agak sulit memang. Guru komputer aja belum tentu bisa, benar ya? Belum tentu ya? Iya. Karena pengkodingan ini adalah memang harus belajar lagi lah. Harus belajar, update lagi ilmu kita. Insya Allah ke depan dengan program Pak Menteri ini anak-anak kita teknologinya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan semuanya bagus. Makanya mudah-mudahan materi ini saya rasa bagus hari ini, yaitu adalah pembelajaran yang mendalam ya, pembelajaran yang mendalam sesuai dengan arahan Pak Menteri, dan nanti akan dijelaskan pembelajaran yang mendalam seperti apa nih teori-teorinya. Beliau lebih punya ya. Lebih banyak lah, mungkin kemarin sudah ikut workshop di beberapa tempat dan bagi ilmu kepada kita semua. Dan nanti saya minta dipraktekkan ya, dipraktekkan, diaplikasikan buat diri kita dan buat anak-anak kita yang jelas, sehingga insya Allah anak-anak kita ini ke depan dengan pembelajaran yang mendalam, pendekatan yang mendalam ini lebih maksimal lagi. Dan kenapa sih sekarang ini Pak Menteri mencari format yang baru ya? Karena sekarang kita ini jauh ya, udah urutan terakhir gitu kan di beberapa negara. Ya mudah-mudahan dengan banyak metode, apalagi dikuatkan dengan pembelajaran mendalam, minimal intelektual kita, terus lagi kemampuan anak kita itu lebih meningkat lagi. Itu harapan kita semuanya. Saya kira itu aja dari saya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti secara maksimal. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diaplikasikan di SMP 17, dan saya yakin Bapak Ibu bisa mengaplikasikan nantinya. Dan saya berharap Bapak Ibu selalu sehat, ya, panjang umur, rezekinya banyak, dan yang paling utama pada suaminya selalu akur, itu harapan saya. Ya, pertama ya. Iya. Saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamaludin atas arahan dan pembinaannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yani Yuris Budi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala fi kitabil karim Wazkur zunubi wal muslimin wal mu'minat al-ahya Muhammad. Marilah kita memohon ampun kepada diri kita dan kita mohon ampun kepada kaum muslimin muslimat yang ada maupun yang tidak ada. Anjuran kita berdoa dan mendoakan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen yang sangat baik ini, mari bersama-sama kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah kita berharap Bapak Dr. Jamaluddin MPD selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah hadir menengok SMP Negeri 17 Kota Tangerang, yang insya Allah ke depan kalau sekarang dalam posisi kepala dinas, posisi ketua PGRI, dan insya Allah Malika mulki tutil mulka man tasya, Allah akan memberikan kemuliaan kepada beliau sehingga hadir ke SMP Negeri 17 Kota Tangerang dalam posisi yang lebih mulia dari yang mulia saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga rekan kita Bapak PLT SMP 17 Kota Tangerang, insya Allah selalu amanah diberikan tugas oleh pimpinan sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kegiatan workshop pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Bapak pengawas dan Ibu narasumber nanti. Ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas safa'ah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Aghisna syari'an bi'izzatillah. Hasbi Allah wa kafa. Ya Allah, Engkaulah yang mencukupi kami. Hasbi Allah liman da'a. Ya Allah, Engkau mendengar apa yang menjadi doa kami. Hasbi Allah kufiya. Ya Allah, Engkaulah yang mencukupi kami. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma malika mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'u mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila bin nahar wa tu'rizun nahara bil lail wa tu'rizul hayya minal mayyit
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة والرحمهما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت والذرية سيدنا محمد بفضل سبحان ربي ذات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.